Kami menghadap tahta-Mu Tuhan. Kami teduhkan jiwa kami teduhkan pikiran kami. Siapkan hati kami Tuhan, untuk jadi tanah yang siap ditanamkan benih-benih firman-Mu. Kami minta Tuhan, Engkau yang berbicara di tengah-tengah kami. Setiap pribadi di tempat ini ada pesan yang ingin Kau sampaikan buat kami masing-masing. Buat kami pribadi demi pribadi bisa menangkap apa yang Engkau mau di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami mau benih yang kami dapatkan pagi hari ini, benih itu boleh tumbuh jadi pohon yang besar, yang menaungi hidup kami, yang meneduhkan hidup kami, yang membuat kami kuat berjalan di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah kirimkan hamba-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, sampaikan firman-Mu Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara. Saya ingin perkenalkan hari ini yang berbicara di tengah-tengah kita namanya Pak Roni Tirto Bisono. Pak Roni adalah gembala dari JKI Elim Kudus. Beliau tahun 2006 melayani Tuhan dan jadi hamba Tuhan. Setelah itu tahun 2010 beliau jadi gembala sidang di JKI Elim Kudus. Saya kenal JKI Elim Kudus pada waktu mereka masih persekutuan doa. Dan Pak Petrus Agung suami saya sering melayani ke sana. Sekarang foundernya Bapak dan Ibu Lukas sudah kembali kepada Bapa, dan gereja ini tetap bertumbuh. Jadi kita akan minta Pak Roni untuk menyampaikan firman di tempat ini. Karena apa? Beliau ini sebelum jadi hamba Tuhan sempat bekerja di perusahaan multinasional. Dan sebagai salah satu board of director. Saudara tahu lulusannya apa? Bukan lulusan akademi atau S2, S3, enggak. SD ternyata. Itu yang membuat kita penasaran. Hamba Tuhan sebelumnya jadi salah satu direktur perusahaan besar dan lulusannya SD. Kok bisa ya? Ya, jadi kita pagi hari ini kita mau dengarkan. Mari Pak Roni, kita beritakan tepuk tangan yang luar biasa buat Pak Roni. Shalom. Puji nama Tuhan pada pagi hari ini, oleh karena kasih karunia dan anugerahnya, saya boleh ada di tempat ini, di hadapan Anda semua. Terima kasih kepada Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Terima kasih untuk hambanya, Ibu Pendeta Tina, juga seluruh rekan sekerja Allah di tempat ini. Satu perkara, saya mau berkata bahwa pada pagi hari ini saya hendak bercerita saja. Bercerita tentang siapa Dia, Yesus, yang menyertai kehidupan saya dengan berbagai keadaan situasi. Sehingga apa yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini kepada Anda semua
yang diberkati Tuhan adalah cerita tentang Dia, yaitu Yesus. Saya tidak bercerita tentang siapa saya, itu tidak penting, tetapi Dia yang terpenting bagi setiap kehidupan kita. Amin. Yesus juga berkata, jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, itu tidak benar. Jadi pagi hari ini, saya mau sampaikan kepada setiap kita di tempat ini, bahwa Dia hidup dan yang berkuasa itu menyertai setiap kita. Nah, saya sudah siapkan beberapa slide, mungkin bisa ditampilkan. Ada beberapa hal yang saya rindu berbagi dengan Anda semua pada pagi hari ini, dan saya percaya ketika Anda menyimak dengan hati dan meresponi dengan kesungguhan dan terus bergantung harap kepadanya, saya percaya setiap kita pasti diberkati. Menang dari mental hidup sebagai korban. Jadi ada satu perbedaan antara menjadi korban dan hidup sebagai korban. Setiap kita, siapapun itu, apapun jabatan, kedudukan, status ekonomi, siapapun, tidak ada yang tidak pernah mengalami yang namanya menjadi korban. Mungkin korban oleh karena keadaan, mungkin korban oleh karena situasi, mungkin korban karena keluarga, suami, istri, anak, orang terdekat, famili, siapapun. Bahkan mungkin rekan bisnis yang paling dekat sekalipun. Semua orang pernah mengalami apa yang namanya menjadi korban. Tetapi ada satu perbedaan antara kita menjadi korban dengan kemudian kita hidup terus dikungkung, dibelenggu, dan mengasihani diri sendiri, dan kita hidup selalu terus menjadi korban atas setiap keadaan situasi yang mengecewakan, yang menyakitkan, apapun bentuk namanya itu. Jadi menang dari mental hidup sebagai korban. Saya mau bercerita tentang kehidupan saya pribadi. Jadi sekali lagi saya menyampaikan hal ini kepada setiap Anda di tempat ini pagi hari ini. Saya terlahir dari sebuah keluarga yang broken home, yang berantakan. Kami 7 bersaudara dan saya nomor 4. Ketika itu, pada waktu saya masih kecil, kira-kira usia 6-7 tahun, orang tua saya terbilang boleh dikatakan kaya. Tetapi karena kehidupannya tidak di dalam Tuhan, tidak takut akan Tuhan, kemudian harta kekayaannya habis dan keluarga rumah tangga berantakan. Karena tidak sanggup menghadapi rasa malu kepada rekan bisnis, kepada banyak pihak, banyak orang, dan yang namanya papa saya itu melarikan diri dan meninggalkan keluarga. Dengan 7 orang anak. Otomatis sejak saat itu mama saya harus menanggung semua biaya hidup 7 orang anaknya. Dan saya melihat mama saya begitu menderita. Yang biasanya dia tidak bekerja, saat sekarang harus bekerja. Menghidupi, membiayai sekolah. Dan saya enggak tahan melihat keadaan seperti itu. Ketika itu usia saya masih 11 tahun, dan pada saat saya melihat penderitaan mama saya, papa saya lari keluar pulau ke Kalimantan, meninggalkan keluarga begitu saja. Jadi usia 11 tahun saya harus mengalami kehidupan yang luar biasa. Kalau dikatakan makan 1 hari 1 kali itu sudah untung. Bahkan
Kalau toh satu hari satu kali belum tentu itu nasi. Saya melihat penderitaan orang tua saya, mama saya ini. Dan saya nggak tahan, akhirnya saya ngambil satu keputusan. Saya harus bekerja untuk membantu mama saya. Saya tidak pernah menuntut, saya kan punya kakak 3 orang di atas. 1 koko, 2 cici. Saya nggak pernah bertanya, kamu harus kerja bantu orang tua kita. Enggak. Tapi saya percaya Tuhan mengasihi kami. Jadi saya memiliki satu sikap hati. Saya harus bantu orang tua cari uang untuk bisa bantu menghidupi keluarga. Usia 11 tahun. Dan singkat cerita, saya merayu mama saya supaya saya diizinkan untuk bekerja dan berhenti sekolah. Sementara adik saya, kakak saya masih sekolah. Saya ngomong, izinkan saya bekerja untuk membantu. Mama saya nangis. Dia bilang, Nyok kamu ini masih kecil. Ya usia mau beranjak 12 tahun. Kamu mau kerja apa? Saya cuma berkata, pokok aku bekerja, aku berusaha, pasti aku dapat duit untuk bantu mama. Singkat cerita, saya keluar dari rumah untuk pergi ke luar kota, cari kerjaan di usia 12 tahun. Apa saja yang saya bisa kerjakan, pokok bisa bantu orang tua saya. Dan saya bekerja, ya ala kadarnya. Jadi pelayan rumah makan, apapun saya kerjakan. Singkat cerita, pada hari pertama saya pertama kali dikasih makan orang. Saya ingat betul, di depan saya 1 piring sup. Ada wortel sedikit, ada makaroni sedikit, ada ayam sedikit. Saya makan sambil bercucuran air mata, nambah kuah itu menjadi asin. Saya makan saya bercucuran air mata. Tetapi satu tekad, saya harus bekerja untuk menolong orang tua. Usia 12 tahun saya sudah meninggalkan rumah dan saya bekerja. Saya bekerja, berapapun yang saya dapat, saya kasihkan orang tua untuk menghidupi keluarga. Artinya saya adalah seorang anak yang mengalami korban atas situasi, atas keadaan, atas keluarga, atas ketidakpertanggungjawaban daripada papa. Tetapi saya tidak tinggal, tetap menghidupi dan hidup sebagai korban. Saya harus bangkit, saya harus terima kenyataan ini, saya harus hadapi ini semua, dan kemudian saya harus tetap melangkah. Dan terus saya lakukan itu dari waktu lepas waktu, dari tahun lepas tahun. Sampai satu hari 12 tahun kemudian, ketika saya ada di jalan, papa saya itu lewat, dan dia sudah enggak kenal saya. Saya, papa saya. Langsung saya panggil dia. Kemudian saya ajak dia pulang ke rumah karena kami sudah pindah tempat. Di situ terjadi satu pemulihan, kita memaafkan, kita mengampuni. Dan saya tidak mau tinggal sebagai korban. Pagi hari ini, setiap kita pernah mengalami korban apapun itu bentuknya. Semua orang pernah. Tetapi sekali lagi, jangan menghidupi dan hidup terus tinggal tetap sebagai korban atas segala sesuatu itu. Karena kita ditentukan, ditetapkan, menerima kehidupan lebih dari pemenang. Amin. Slide yang berikutnya. Ketika orang lumpuh itu mengalami kelumpuhan, ada terus tetap di tepi kolam Betsaida. Tentu dia mengalami satu kondisi yang menjadi korban karena dia mengalami sakit. Berpuluh-puluh tahun, 30 tahun lebih
dia mengalami itu. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, dan Yesus itu bertanya kepada dia, maukah engkau sembuh? Tetapi jikalau kita pelajari jawaban daripada orang lumpuh itu di ayat yang ke-7, jawab orang sakit itu kepadanya di dalam Yohanes pasal 5 yang ke-7. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Pertanyaannya jelas. Maukah engkau sembuh? Pertanyaan yang enggak sensitif. Puluhan tahun dia mengharapkan kesembuhan. Tetapi apakah jawabannya? Bukan ya Tuhan aku mau sembuh. Tetapi dia menyalahkan orang lain. Dia menyalahkan keadaan. Dia menyalahkan situasi. Tuhan, orang lain mengambil kesembuhanku. Orang lain tidak menolong aku. Mereka tidak membantu aku memasukkan ke dalam kolam ketika air kolam itu bergejolak. Supaya aku sembuh. Tidakkah dia pernah memikirkan betapa pemeliharaan Tuhan luar biasa? Betapa banyak kasih yang dia terima selama puluhan tahun dia lumpuh. Dia masuk kolam saja enggak bisa. Apalagi cari penghasilan untuk makan. Berarti selama sekian tahun dia terpelihara. Banyak orang yang berbelas kasihan, memberkati dia. Tapi kebaikan itu tidak dilihat. Dia hanya menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Mereka mengambil kesembuhanku. Mereka tidak menolong aku. Orang yang hidup sebagai korban selalu berharap kehidupannya adalah menjadi tanggung jawab orang lain. Sementara sekalipun pernah menjadi korban, tapi kita tidak hidup sebagai korban. Kita harus sadar, hidup kita adalah tanggung jawab kita untuk melakukannya, untuk mengerjakannya di dalam kasih, kemurahan, dan berkat Tuhan. Ada satu perbedaan yang menyolok sekali. Hal yang berikut, slide-nya bisa digeser. Saya suka dengan Amsal pasal 23 7a. Seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Sekali lagi, seperti sebagaimana setiap kita memperhitungkan diri kita sendiri, demikianlah kamu. Kebenaran firman Tuhan adalah iya dan amin. Anda sudah mendengar, saya ini lulusan S1. Tadi Bu Tina ngomong SD. Karena S-nya cuma satu. Kalau SMP itu S2. SD dan SMP. Kalau sarjana S3. SD, SMP, sarjana. S2, S4. Kan begitu ya. S1. Dengan SD lulus, tentu saya punya ijazah SD. Kalau Anda nggak percaya, saya bisa tunjukkan. Saya punya ijazah SD. Tapi bagi dunia bisnis, bagi tempat kerja, apa artinya ijazah SD? Mohon maaf bicara, SMA, sarjana, hari-hari ini banyak yang pengangguran. Tapi dengar pagi hari ini, ketika saya memiliki ijazah SD, tentu juga disertai rapotnya. Saya sudah tahu kalau itu tidak terlalu ada gunanya. Jikalau saya pergunakan untuk apply kurikulum vitae untuk melamar sebuah pekerjaan di perusahaan. Saya sadar betul itu. Tapi ayat ini, kebenaran firman Tuhan yang dia bela, seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Dan saya memperhitungkan
Dan saya menganggap, menilai, kalau orang sekarang berkata percaya, beriman, seperti yang aku percaya, jadilah begitu. Akhirnya saya menulis sebuah lamaran kerja. Tidak dilampiri apapun, karena saya sadar ijazah SD juga enggak ada gunanya. Mereka enggak lihat itu. Jadi satu lembar saja dari kertas folio, dan saya tulis surat lamaran kerja. Cukup pendek, enggak ada lampirannya. Hanya saya kasih foto. Satu lagi, di staples gitu. Jadi amplopnya tipis, saya kirim lewat pos. Dan saya melamar di perusahaan multinasional. Bukan ya sudahlah, yang penting kerja. Ketika saya memahami, mengerti kebenaran firman Tuhan ini, saya apply ke perusahaan multinasional dengan satu lembar kertas folio dan satu lembar foto. Tapi Tuhan itu baik. Belas kasihannya luar biasa. Dan saya dipanggil. Karena saya asal lahir di Surabaya, Jawa Timur, saya apply-nya di Kudus. Dan saya belum pernah tahu kota Kudus. Akhirnya saya dipanggil dan saya datang. Singkat cerita, saya ditemui pimpinan perusahaan, diwawancara, dan jam itu juga saya diterima. Diterima, kemudian oke, bulan depan, awal bulan bisa masuk kerja. Singkat cerita, saya masuk kerja. Anda tahu namanya SD, ya sudahlah kerja apa saja, tapi ini perusahaan multinasional. Sekali lagi Tuhan itu baik. Next. Yohanes 10 ayat 10b berkata, aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Ayat-ayat ini sederhana. Tetapi bagi saya mau menghidupinya. Saya enggak punya sesuatu yang dapat saya andalkan. Akademis payah, apapun saya enggak bisa. Hanya saya pegang, Tuhan, Engkau berjanji ini untuk semua orang yang percaya kepadamu. Ketika ini aku hidupi, aku percaya, aku iman. Engkau berkata, jadilah seperti apa yang kau imani. Sebagaimana seseorang memperhitungkan dirinya, demikianlah ia. Firman Tuhan itu berkata, beri, maka engkau akan diberi. Engkau memberi tidak berkekurangan, tetapi semakin berkelimpahan. Satu takaran yang baik jika engkau berikan, akan ditakarkan, bahkan ditambahkan lagi. Singkat cerita, saya bekerja, saya pegang satu ayat firman Tuhan. Jikalau engkau melakukan segala sesuatu untuk mengerjakannya, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Dengan integritas, dengan totalitas, saya enggak lagi ngitung jam kerja, saya enggak lagi memperhitungkan apapun. Pokoknya apa yang saya bisa kerjakan, apa yang saya bisa berikan, saya lakukan. Dan kemudian dalam waktu yang relatif singkat, akhirnya saya mendapatkan promosi, dan promosi. Next. Dari waktu ke waktu, promosi itu seperti banjir. 4-5 bulan sekali saya dapat promosi. Singkat cerita, tahun 2000 saya dipercaya satu perusahaan, saya pegang sendiri, saya diangkat menjadi general manager dengan membawa 600 orang.
Saya ini nggak ngerti apa-apa. Ketika finance accounting membawa buku laporan keuangan datang kepada saya. Pak, ini laporan keuangannya, ini neracanya. Saya buka bukunya tebel amat. Saya buka-buka. Setahu saya neraca itu timbangan. Ini kok angka semua. Ada aktiva, ada pasiva, ada ini itu. Saya nggak pernah. Dan percayalah Bapak Ibu, di SD belum diajari itu. Nggak ngerti saya. Tapi itu omset setiap bulan itu waktu tahun 2000 itu sudah lebih daripada 13 miliar. Saya harus handle. Akhirnya saya di kantor saya itu ada kamar kecil, saya masuk ke situ. Saya duduk di situ sambil nangis. Tuhan, nggak ngerti ya. Tetapi dia itu berjanji di dalam Mazmur. Pada waktu malam, nuraniku mengajari aku. Di dalam 2 Timotius juga dia katakan, Roh Kudus itu akan memberikan pengertian kepadamu dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu itu artinya total semuanya tanpa terkecuali. Saya menangis, saya menangis. Saya berdoa, Tuhan beri aku hikmat. Terus seperti itu. Sementara, lu kok bisa Pak diangkat jadi general manager? Itu kisah Daud. Itu saya ngalami. Banyak kandidat yang lain dari plan manager yang bisa naik ke general manager. Tapi saya nggak tahu. Cerita dari presiden direktur saya ngomong, sudah disodori banyak nama, banyak orang yang owner kenal. Owner ngomong enggak, ada enggak yang lain? Ada Pak, satu Pak. Menurut saya kerjanya baik tapi akademisnya payah. Owner tanya, kenapa? Lulusan apa dia? SD. Dan owner ngomong, angkat dia jadi GM. Saya tanda tangan buat surat pengangkatannya. Tanpa pernah ketemu saya. Cerita Daud, kisah Daud, itu bukan kisah yang itu enggak mungkin lagi terjadi. Saya ngalami. Sekali lagi apa yang saya sampaikan. Lihat, saya tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Biarlah saya tidak berbangga dengan semua itu. Karena yang saya saksikan adalah Dia yang hidup, yang berjanji dan memenuhkan. Aku datang untuk memberi engkau hidup supaya engkau mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Singkat cerita, divisi atau unit yang saya pegang ternyata bukan satu unit divisi yang sehat secara keuangan, secara operasional. Bicara soal inventory tinggi, bicara soal cash flow minus. Tapi Tuhan itu luar biasa. Saya punya staf anak buah ngomong sama saya, Pak, saya mau tanya, tapi Bapak jangan marah. Mohon maaf. Kenapa? Kok bisa perusahaan ini milih Bapak jadi pimpinan di sini itu bagaimana? Saya ngomong, kamu bingung? Iya, saya lebih lagi. Saya bingung dan ketakutan. Ada yang bicara langsung sama saya. Paling Bapak bisa pegang jadi GM ini seusia jagung. Saya tanya usia jagung berapa? 3 bulan. Saya mau kasih tahu. Jika kekuatan dan kuasa, hikmat itu menyertai setiap kita. Dan kita mengandalkan Dia. 3 tahun lebih, divisi itu saya pegang. Dan menduduki dari divisi unit-unit yang lain, the best performance. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Dari sisi profit, dari sisi cash flow, dari sisi inventory, sampai kemudian diaudit dari grup. Benar enggak ini? 4 orang datang. Dan mereka dapati apa yang tertulis di situ dalam pembukuan itu yang ada terjadi di lapangan.
Kemudian promosi lagi. Sampai saya diangkat menjadi salah satu board of director. Ini satu corporate perusahaan multinasional di Kudus. Ya, saya percaya di sini juga tentu banyak yang kenal saya juga dari Kudus juga mendengar. Karena Kudus kota kecil. Salah satu board of director. Dan semua tahu pendidikan paling payah, usia paling muda, bekerja paling singkat waktunya. Jadi dulu itu Kudus Semarang tuh jalannya masih kecil. Kalau ada truk mogok satu aja udah macet. Oleh anugerah Tuhan, Tuhan izinkan. Kalau saya dari Kudus ke Semarang atau kemudian ada tugas perusahaan di Bandung, di Jakarta, dari Kudus ke Semarang saya naik helikopter perusahaan. Dari Semarang mau ke Bandung, mau ke Jakarta, perusahaan ada 2 pesawat. Dan saya naik itu adalah Jet King RB200. Kalau helikopternya Robinson sama Dell. Jadi saya boleh ngalami itu. Setiap tahun saya harus keliling ke luar negeri karena produk daripada perusahaan ini diekspor ke 52 negara. Ke Filipina, ke Vietnam, ke Thailand, ke Taiwan, kemana-mana. Saya nangis terus. Tuhan, Engkau begitu baik. Anda tentu sangat erat memahami cerita tentang Yusuf. Dia juga menjadi korban, tetapi dia tidak hidup sebagai seorang korban. Pagi hari ini, ketika Anda mendengar cerita saya, waduh enak ya, sudah jadi direktur. Menteri itu belum dapat inventaris Toyota Camry 3000 cc. Itu inventaris saya dari rumah ke kantor. Jadi Tuhan mempermuliakan luar biasa. Setiap 4 bulan saya dapatkan promosi, merangkap divisi lain, merangkap unit lain. Sampai kemudian seluruh corporate itu, HR-nya, ya kepersonalian dan beberapa divisi produksi, itu dipercayakan untuk saya pimpin. Jadi saya pimpin kurang lebih 26 perusahaan dengan 8.600 karyawan. Di situ ada S1, ada S2, ada diploma atau apapun di sana. Saya nangani bagian otomatisasi elektronik, bisa listrik, mekanik, sales, marketing, finance, dan segala macam. Bagaimana itu mungkin bisa dikerjakan? Saya mau kasih tahu, saya tidak bisa lakukan apa-apa. Ketika ada persoalan datang, saya menyerah, Tuhan aku tidak tahu, aku tidak bisa. Beberapa staf yang Kristen Katolik saya kumpulkan, masuk ke ruangan saya. Kita berdoa. Dan kemudian mereka protes. Pak, ini manajemen apa ini? Kita ngadepi masalah. Bahan baku impor terlambat datang. Jadwal kapal mundur. Kalau kapal nggak segera merapat, kita nggak dapat bahan, nggak bisa kirim ke customer. Bapak ngajak kami datang berdoa di ruang kerja. Ini manajemen apa ini Pak? Kemudian 1-2 orang meninggalkan ruangan saya. Saya ngomong sama yang tersisa, kita tetap berdoa. Saya katakan kepada mereka, kalau barang import itu ada di atas kapal di tengah laut, memangnya yang kita bisa lakukan apa untuk supaya datang segera merapat di Tanjung Mas? Gak ada yang bisa dikerjakan. Kecuali datang kepada Tuhan, berdoa. Dikabarkan kurang lebih terlambat 2 minggu.
Tetapi dengan berjalannya waktu, dalam waktu 3 hari kemudian, saya dapat kabar dari Pelabuhan Semarang. Siapkan forklift, siapkan gudang, siapkan tenaga. Saya tanya untuk apa? Bongkar bahan baku yang saya import dari Tasmania, dari Kanada, dari USA. Saya bilang, apanya yang dibongkar? Loh kan importnya datang Pak, ini sudah naik kontainer, sudah naik trailer kontainernya, perjalanan ke pabrik. Dan malam hari barang datang dibongkar. Saya cuma tertegun, gak bisa ngomong apa-apa. Informasinya jelas terlambat 2 minggu. Tapi kok ini tambah maju 1 minggu. Ketika mereka datang, saya kasih tahu kamu. Kemarin kamu tanya saya, ini manajemen apa, saya nggak bisa jawab. Karena kamu langsung keluar. Sekarang tak kasih tahu, ini manajemen iman. Mereka diam. Apa yang tidak mungkin, apa yang mustahil, bagi Tuhan tidak. Dan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Amin. Itu satu kondisi yang saya alami. Setelah jadi GM, merangkap sana sini, jadi direksi, dan kemudian saya tetap melayani. Ya, mulai dari aser, mulai dari pengedar kantong kolektor, terima tamu, jadi singer, jadi WL, kemudian terus menjadi majelis, kemudian habiskan jadi pendeta muda, saya terus melayani. Apa yang saya bisa kerjakan? Saya ada cover, saya harus tunduk kepada otoritas, dan terus, ya tadi disinggung Ibu Lukas yang mengembalakan. Saya sering didoakan Pak Lukas, Bu Lukas. Didoakannya di sini terus. Makanya rambutnya yang sini belum tumbuh, yang tumbuh baru kanan kiri. Karena sering didoakan yang di sini. 2007, dengan cara Tuhan yang ajaib, saya dipanggil meninggalkan pekerjaan sekuler, ditabiskan menjadi gembala sidang, meninggalkan pekerjaan. Ketika itu didengar teman-teman saya, ada yang dari Taiwan, ada yang dari Singapura, telepon, Roni, are you okay? Mereka pikir saya depresi. Mereka pikir saya stres. Saya bilang, ya, it's okay. Everything is going well. Semuanya baik-baik saja. Dan ketika saya ditabiskan, mereka datang hanya untuk menyaksikan, benar enggak. Itu kehidupan perjalanan yang indah bersama Tuhan dan saya tidak pernah menyesali. Sampai satu hari, saya mendapatkan satu ayat ini. Gak pernah lepas daripada ingatan saya. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ayat ini terngiang terus. Kira-kira 3-4 tahun gak pernah hilang. Saya terus bertanya, Tuhan apa yang terjadi? Apa yang bakalnya saya alami? Gak ada sesuatu. 3-4 tahun. Sampai pada satu hari, tiba-tiba di tahun 2013, ada keinginan diet yang kuat sekali. Dan kemudian saya diet, istri saya kaget. Angin apa? Kok mau diet? Gak tahu pokoknya. 4 bulan saya gak makan nasi. Sayur dan buah, mestinya itu juga tidak apa-apa. Tapi lewat diet itu yang saya pada akhirnya ngerti Tuhan izinkan. Kemudian saya mengalami sesuatu gangguan dari kesehatan. Setelah diet itu. Seperti kalau aki dinamo ampernya enggak kerja, enggak dicas, tekor. Jadi lemes, jadi loyo. Slide-nya digeser lagi Pak.
Saya diajak periksa ke dokter spesialis internis. Dan kemudian diagnosanya, Anda kurang gizi. Dengan berat 80 kilo, saya dikatakan Anda kurang gizi. Dan kemudian saya diberi obat, saya baca obat nafsu makan. Saya bilang, dok, saya ini bukannya kurang gizi, memang saya enggak makan nasi. Kalau Anda enggak mau nurut, nanti tak rujuk ke dokter ahli gizi katanya. Waduh, ya sudah nurut aja. Tapi saya terganggu kesehatannya. Slide berikut. Saraf motorik bagian tubuh kiri, tangan, mata, kaki, tidak berimbang dengan yang kanan. Saya dibawa lagi oleh majelis ke dokter spesialis lagi, lulusan luar negeri. Didiagnosa gejala stroke ringan. Karena disuruh begini, ya gini, kiri terlambat. Muter tangan gini, tangan kiri terlambat. Diumumkan di gereja. Duh, kemarin katanya kurang gizi, sekarang kok stroke ringan. Ya pokoknya doakanlah seperti itu. Tidak ada perubahan, dikasih obat ini itu tidak ada perubahan. Kemudian mata saya yang sebelah kiri semakin kabur. Saya tadi pagi dari Kudus 4:30, karena di daerah Genuk situ rob tidak bisa diprediksi. Saya pikir paling tidak 2 jam begitu. 50 menit sampai depan gereja sini. Jam 5:20. Saya bilang, kok lancar banget ya? Seperti itu. Nah, saya ini biasa setir, itu biasa saja. Maksudnya biasa banter. Ya. Kalau belum ada tol, karena anak saya sekolah di Salatiga, itu Kudus Salatiga, give me 2 hours. 2 jam aja sampai. Ada tol, 1 jam setengah, 1 jam seperempat. Kalau Semarang lancar. Karena kecepatan yang biasa saya setir itu 150 km per jam, maksimal 160, lebih saya belum berani. Jadi ketika mata saya kena gangguan, saya hanya bisa setir 40 km per jam, itu rekod. Istri saya ngomong, leren, prei, tak ganteni, kata gitu. Mobil parkir di depan rumah tetangga saya di perumahan. Parkir orangnya sudah di dalam rumah. Saya lewat karena rumah saya sebelahan. Itu belakang bisa saya sikat. Dider gitu. Lah orangnya sudah jam-jaman di rumah, mobil sudah diam di situ. Dia keluar. Kenapa? Ditubruk. Saya parkir mobil enggak bisa, setir tidak bisa. Mobil saya itu dihidupkan, ya disuruh jalan dari rumah bisa sampai gereja berhenti sendiri 20 menit. Tapi saat saya mengalami gangguan, saya pergi sendiri setir ke gereja itu bisa 1 jam baru sampai. Kenapa? Karena untuk menemukan gereja di pinggir jalan raya itu kelewat lagi dan saya sadar, kelewat, muter lagi, bisa sampai 5 kali. Saya nggak bisa menemukan gereja itu di mana. 5 kali saya muter. Akhirnya mata saya nggak bisa melihat. Saya dipapah, majelis itu mapa saya gitu, 2 orang itu. Kalau naik panggung begini, udahlah, nggak bisa. Kalau makan, itu seperti anak kecil yang baru belajar makan. Berceceran di mana-mana. Anak saya lihat saya makan aja nangis. Gak bisa apa-apa. Next. Ada teman yang berkata, coba
treatment hiperbarik oksigen murni. Supaya nanti di otak ini dikasih oksigen murni supaya cepat sembuh, cepat segar. Seperti itu. Dan saya ngomong, ya saya mau. Akhirnya saya daftar. Ada rumah sakit di Surabaya, Angkatan Laut itu punya. Kalau yang tekanannya di bawah 7 bar itu untuk kecantikan, supaya kulit lebih halus. Ya. Mungkin ada yang gangren atau saraf-saraf yang mati, itu bisa cepat pulih. Saya daftar, tetapi begitu saya mau berangkat, hari itu artikel Kompas tanggal 2 Agustus 2013, menulis tentang hyperbaric oxygen treatment dengan berbagai resikonya. Dan kemudian teman itu bawa ke rumah saya, baca dulu sebelum berangkat. Dan kemudian saya baca, dan saya tidak damai sejahtera. Akhirnya saya nggak jadi berangkat, padahal udah daftar. Beberapa waktu kemarin kita mendengar ada 7 orang yang meninggal karena mengalami hiperbaric oksigen ini di rumah sakit Jakarta. Karena tekanan ini bisa sampai 24 bar, 24 PSI. Dan itu bisa merusak seluruh pembuluh darah. Akhirnya saya nggak berangkat. Saya melihat satu pembelajaran. Ketika kita berusaha, Tuhan yang baik itu terkadang membiarkan kita. Tetapi jika Dia tidak bersetuju mengizinkan, di ujungnya di-cut, berhenti. Tetapi indahnya, Dia memberikan jalan keluar yang lain. Dia Allah yang bertanggung jawab. Ada satu teman kasih informasi, ke Pinang saja, pengobatannya bagus. Ya, slide berikut. Saya dianjurkan MRI, terus kemudian didapati ternyata ada tumor di otak saya. Itu sumber dari segalanya. Karena pembuluh darah itu enggak teraliri darah dan oksigen yang cukup, dan itu menghantam seluruh organ tubuh bagian kiri. Ada tumor sebesar 4 cm yang ada di otak saya, menekan saraf-saraf, dan kemudian analisis dokter, diagnosanya berkata, setiap 1 bulan nambah 1 cm. Kalau ini tidak segera ditangani untuk diambil, kalau turun sampai ke batang otak, orang Semarang katanya begini, Bapak sewaktu-waktu bisa tidak sadarkan diri. Halus banget. Teman saya di Surabaya tahu hasil dari diagnosa print daripada MRI-nya. Dia langsung telepon saya karena papanya dokter bedah ahli saraf. Pak, kamu ini bahaya loh. Sewaktu-waktu kamu jalan belum sampai kemana, sudah mati kamu. Itu bedanya Surabaya dari Semarang. Jadi bersyukurlah Anda ada di Semarang. Semarang orangnya ngomongnya, sewaktu-waktu Bapak tidak sadarkan diri. Surabaya ngomong, gak hati-hati melaku mate awakmu. Singkat cerita, ada teman datang menyarankan bawa ke Pineng. Bisa jadi observasi di sana atau cari pembanding, mungkin bisa tidak dioperasi. Terus istri saya menghubungi rumah sakit ini. Saya enggak iklan tentang rumah sakit, mereka juga enggak ada pesan. Ya, ada Lokuan Lai Hospital, beberapa dokter sudah di calling dan sebagainya, mereka mempersiapkan. Saya mau berangkat, sudah beli tiket. Ya. Istri saya tanya saya, tiketnya gimana? Saya ngomong, beli tiket perginya saja. Istri saya bingung, perginya saja? Iya. Pulangnya, enggak usah. Saya enggak ada uang dolar di rumah. Dan istri saya tanya,
kita beli dolar berapa? Senilai rupiah 3.500.000. Istri saya bengong lagi. Saya ngomong pokoknya 3.500.000 beli tiketnya pergi saja. Akhirnya dia lakukan itu. Hotel, rumah sakit semua sudah di calling, dipersiapkan. Begitu besok hari Rebu saya mau berangkat karena Semarang, Singapura kan ada, terus tapi Semarang ke Kuala Namu ada, nanti terus ke Pineng juga ada, udah beli tiketnya. Slide berikut. Teman yang dari Surabaya telepon lagi. Papaku ngomong, kamu ini SOS. Cuma satu kata, suddenly dead. Kalau kamu berangkat ke Pineng, belum sampai pesawat, kamu mati. Karena ketika engkau jalan, pusat syaraf itu ada di telapak kaki. Kamu injak itu nekan sini. Semakin nekan, semakin turun. Jangan-jangan kamu belum sampai sana, sudah kamu tidak ada. Jadi saya anjurkan, batalkan. Saya tersentak. Batalkan. Padahal saya sudah pernah diperiksa MRI di Semarang. Dokter berkata harus dioperasi dan saya minta pulang. Saya enggak siap. Saya enggak tahu. Saya punya iman atau tidak waktu itu saya ngomong pulang. Saya berdoa, Tuhan jangan kenalkan aku dengan rumah sakit. Tapi aku mau ke rumah sakit. Maksud saya, kalau besuk saya mau, kalau dibesuk enggak mau. Dan Tuhan itu luar biasa. Selama hidup saya tidak kenal namanya rumah sakit, gak pernah opnam. Kalau keluar masuk rumah sakit, nengok jemaat, teman yang sakit banyak. Tapi hari itu begitu saya ngalami, langsung operasi, harus bongkar tempurung kepala. Gak siap pulang. Slide berikut. Di tengah kondisi seperti itu, saya cuma diam. Istri saya ngomong begini, kamu jangan tidur kamar sendirilah, tidur kamar anak saja. Nah, kamar anak saya itu di lantai 1, tentu berarti ada dak, cor, baru lantai 2. Saya ditemani istri di kamar bawah, saya ngomong sama dia. Karena saya terus kemudian merasa kelihatannya aku pulang. Tidak usah ke rumah sakit saja pulang. Kuat banget atmosfernya. Oh saya pulang. Malam itu saya ngomong sama istri saya. Aku mau pesen ya sama kamu. Pertama, aku bersyukur kepada Tuhan, aku terima kasih kepada kamu. Maafkan kalau ada kesalahan atau apapun. Jadi istri saya diam saja cuma pegang tangan saya. Rasanya saya memang pulang. Terus saya pesan sama dia begini, 4 hal yang aku pesan sama kamu. 1, jangan pernah kecewa mengiring Tuhan. Tuhan itu baik. Yang kedua, jangan takut. Aku ini tidak punya musuh. Karena saya tidak kepingin memusuhi siapapun. Sejak kecil sampai hari ini saya tidak pernah berkelahi fisik. Bahkan teman-teman saya mulai dari kecil sampai sekarang kami masih ada hubungan. Jadi kamu jangan takut. Menurutku aku tidak punya musuh. Yang ketiga, jangan takut. Aku tidak punya utang sama siapapun. Belajar dari apa yang Paulus katakan. Aku tahu kelimpahan, aku tahu kekurangan.
tapi aku hidup berpadan. Aku tidak punya utang sama siapapun. Tidak akan ada yang bakal nagih kamu. Yang keempat, aset yang kita miliki, yang kamu tahu, ya cuma itu. Selebihnya yang kamu tidak tahu berarti tidak ada. Dengarkan para suami-suami. Ibu-ibu setuju? Aset yang kita miliki, yang kamu tahu, cuma itu. Selebihnya yang kamu tidak tahu berarti tidak ada. Saya tidak meninggikan diri, tetapi itu yang terjadi. Bagi dengan anak-anak, aku percaya kamu bijaksana. Istri saya cuma nangis, tidak bersuara, diam saja. Semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Kemudian saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku ini kan bukan memiliki hidup lagi. Engkau sudah bayar, engkau sudah tebus, lunas. Aku ini milikmu. Hidupku ini punyamu. Jadi Tuhan, kalau engkau mau ambil, terus saya ngomong bahasa Jawa, dijaluk sing duwe, yo tak keke Tuhan. Tuhan, terima kasih. Engkau sudah memberkatiku dengan kehidupan. Engkau sudah menyertaiku sepanjang hidupku. Engkau sudah memberkatiku dengan keluarga yang indah. Terima kasih Tuhan. Ambil jikalau engkau mau ambil. Saya berserah, saya bersyukur kepada Tuhan. Kemudian tiba-tiba ini saya sadar 100%. Dak cor lantai kamar selap hilang dan saya melihat langit. Ada bintang, saya melihat, saya menyaksikan. Kemudian saya mendapatkan kunjungan surga dari malaikat Tuhan. Mereka datang dengan sebuah pujian yang luar biasa. Saya mau katakan demi kemuliaannya, tidak pernah saya mendengarkan pujian yang begitu merdu, begitu indah. Hanya 2 kata yang dinaikkan dengan berbagai improvisasi, dengan berbagai nada, seperti kor yang mengalami damai sejahtera. Saya tulis di situ 2 kata, sambut kehadirannya. Dia berkata begini, rombongan malaikat Tuhan ketika datang menghampiri dengan menaikkan pujian. Sambut kehadirannya, sambut kehadirannya. Saya tidak bisa menirukan improvisasinya. Tapi hanya 2 kata itu diulang dengan begitu indah, dengan begitu luar biasa. Saya pulang. Semakin saya pegang erat tangan istri saya. Kemudian kira-kira 25 meter menurut saya menyaksikan kunjungan surga itu. Tiba-tiba kemudian selap, hilang. Saya kemudian lihat plafon kamar di mana saya tempati. Terus saya sadar. Kalau orang Surabaya ngomong nih, worong iki gak sido. Cepat saya sadar, gak jadi ini. Langsung saya ngomong istri saya, majelis telepon semua, suruh ke sini. Kita mau ngomong. Akhirnya semua kumpul di situ. Slide berikut. Saya mendapatkan kekuatan ketika Roh Kudus berikan kebenaran firman seperti apa yang Paulus katakan. Cukuplah kasih karuniaku bagimu.
Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dan kuasa Kristus turun menaungi aku. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Dan saya mengalami kekuatan yang luar biasa. Ketika saya berserah, Tuhan, jikalau Engkau berkehendak, Engkau yang memiliki hidupku, ambil. Dan saya berserah. Saya lemah dalam kelemahan pada titik nadir yang terbawah. Tapi justru oleh karenanya, kasih karunia-Nya melingkupi saya. Dan saya kemudian mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Saya panggil semua majelis. Saya ngomong, balik besok pagi ke rumah sakit. Operasi. Kemudian majelis kumpul di rumah. Slide berikut. Apa yang saya ceritakan, apa yang saya saksikan pada pagi hari ini, saya mengalami belas kasihannya, bukan common passion, bukan belas kasihan yang umum, tapi saya mengalami his passion. Saya bukan mengalami common love. Tuhan mengasihi semua orang. Tapi oleh karena kemurahannya, saya mengalami his personal love. Kalau ada kumpulan orang makan, kemudian kita yang traktir, mereka semua pasti berkata, oh dia orang baik. Dia mengasihi semuanya, mengasihi semuanya. Tetapi kalau ada satu wanita ditraktir secara khusus, pasti dia punya tujuan dan dia tidak memberikan common love, tapi personal love. Dan saya mengalami personal love. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Yesus Engkau baik. Saya mengalami, saya menerima, saya menikmati. Dan cinta kasih-Nya kepada setiap kita, itu eternal. Amin. Saya ngajak setiap kita mengalami Dia secara personal. Gak cukup cuma kita terima common passion, belas kasihan umum, atau common love-nya. Tuhan saya rindu. Saya mau ngalami Engkau secara pribadi. Dan dia berkata, yang ku kehendaki adalah kasih setia dan pengenalan akan aku. Lebih daripada korban sembelihan. Tuhan, bahwa saya kenal Engkau lebih dan lebih lagi. Saya tidak pernah menyesal, tidak pernah kecewa ngalami itu. Justru saya bersyukur karena Tuhan memberikan anugerah kesempatan untuk saya mengalaminya. Slide berikut. Ketika kumpul, hubungi dokter, berarti besok operasi. Kami enggak punya nomor handphone dokternya dan waktu itu sudah pukul 11 malam. Terus bagaimana ini kalau besok kembali untuk operasi? Dia selalu buka jalan ketika kita mengalami jalan buntu. Ada seorang tante yang tua yang mengalami gangguan kesemutan, geringgingan, tapi bisa periksa ke dokter ahli bedah syaraf. Lewat tante ini saya dapatkan nomornya. Dan setengah 12 malam kita telepon dokternya. Dokternya katakan, besok datang saya akan tangani sendiri dari awal sampai selesai. Kenapa demikian? Karena ketika saya diperiksa, didiagnosa sebelumnya, itu ada beberapa dokter yang nangani. Dan mereka selalu bertanya, pusing Pak, pusing Pak. Saya selalu jawab tidak.
dan mereka sedikit jengkel. Anda ini enggak kooperatif. Saya ini dokter spesialis saraf. Hasil MRI seperti ini tidak ada pasien yang tidak pusing. Saya ngomong, dok, saya mau sembuh, tapi saya enggak pusing. Jangan dikasih obat pusing, supaya saya enggak pusing. Jadi kemudian saya dibantu teman-teman, hubungi rumah sakit, pesan kamar, janjian, dokter ngomong jam 11 Anda harus sampai rumah sakit. Baik, slide berikut. Jam 11 harus sampai Semarang. Kudu Semarang 50 menit saya tadi pagi. Saya berangkat 7:30 diantar beberapa teman. Kalau janjian jam 11, lebih dari cukup. Tetapi hebatnya daerah Sayung itu macet total. Dan 1 jam enggak bergerak. Saya lihat trailer, truk besar, gandengan, semua enggak bergerak. Kemudian ada teman saya namanya Pak Miharsodono yang setir. Dia ngomong sama saya, Pak Roni maaf ya, kelihatannya kita nggak bisa sampai jam 11 di rumah sakit. Jalan seperti ini sudah nggak bergerak sama sekali. Saya cuma tunduk diam. Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Saya tidak terlalu pusing apapun. Tiba-tiba ada 1 mobil patwal polisi dan 2 sepeda motor patwal dari belakang berhenti di depan kami. Dan apa yang terjadi? Saya lihat tidak sedang ngawal siapapun, tidak ada rombongan, ya mereka saja. 1 mobil polisi dan 2 sepeda motor patwal polisi. Kemudian polisi yang naik sepeda motor itu tunjuk kami dengan isyarat. Seolah-olah saya terjemahkan bebas begini. Kamu ikut saya ke depan. Saya ngomong, Pak, kita disuruh ikut polisi. Nah, Pak Miharsodono ini bingung. Diulang lagi, polisinya tunjuk begini. Kamu ikut kami, maju ke depan. Saya bilang, ikut. Dengan cara yang ajaib, saya tidak bisa jelaskan. Singkat cerita, saya sampai di rumah sakit jam 11 kurang 15 menit. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Gak terlambat. Semua sudah turun, lihat jam. Nah ini, kita orang ini. Puji Tuhan, gak terlambat. Masih jam 11 kurang 15. Semua sudah turun, penuh dengan sukacita. Terus kemudian saya tanya, tadi itu polisinya belok atau berhenti di mana ya? Semua, iyo, nang dio. Kami 1 mobil itu ber-6, tidak ada 1 pun orang yang dapat menjawab. Itu polisi 1 mobil dengan 2 sepeda motor patwal, berhenti di mana, belok di mana, kan tidak mungkin Sayung sampai orang kota macetnya. Tidak ada 1 pun orang yang tahu. Dan saya ngomong, aduh Tuhan, Engkau begitu mengasihi. Siapa ini? Saya adalah orang yang berhutang kepada dia. Itu Pak Dono ketika polisinya itu bawa, dia pegang setir sambil lompat-lompat di kursinya. Anak raja, anak raja, anak raja. Dan itu ya dan amin. Anda dan saya semua adalah anak raja, amin. Dia membela, dia luar biasa. Next, sampai di rumah sakit, suster ngomong, suster yang semalam itu enggak tahu Pak, yang dijanjikan. Di saat itu saya berdoa sederhana.
Tuhan, aku enggak tahu ruang isolasi itu bekas orang sakit apa. Tetapi jikalau boleh ya Tuhan, jangan tempatkan aku di sana. Tapi kalau memang harus aku di ruang isolasi, sungguh oh Tuhan, enggak apa-apa oh Tuhan, aku nerima. Itu doa saya ya seperti itu. Nek boleh jangan, tapi kalau memang harus, enggak apa-apa Tuhan, sungguh enggak apa-apa. Saya di ranjang itu dibawa ke ruang isolasi. Saya melihat kurang 3-4 ruangan, saya baca ruang isolasi. Dan kemudian ada perawat lewat menghentikan kami. Mau kemana? Saya juga bingung. Lah perawat ini masa enggak ada komunikasi dengan lantai di mana saya dibawa? Mau kemana? Dijawab sama teman saya. Ke ruang isolasi. Loh sakit apa? Enggak ada kamar katanya. Dan perawat yang menghentikan saya itu langsung nunjuk sebelah kanan. Kamar ini baru selesai dibersihkan. Pasiennya sudah pulang kalau mau dipakai. Langsung dibuka, saya belok masuk. Sekali lagi beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam waktu yang sangat singkat. Saya tidak menuntut. Jikalau boleh Tuhan, tapi enggak apa-apa Tuhan. Sungguh enggak apa-apa. Slide berikutnya. Yesaya 41, 10. Jangan khawatir, jangan bimbang. Ya, aku ini Allahmu yang menolong engkau, memegang tangan, membawa engkau kepada kemenangan, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya dikuatkan ketika anak saya, Papa, aku berdoa, aku dapat ini. Keluarga betapa penting. Satu dengan yang lain terus saling mendukung. Dalam menghadapi situasi apapun, kita sanggup. Karena kita tidak sendiri. Terlebih Roh Kudus menyertai. Slide berikutnya. Akhirnya saya dioperasi. Jam 18 kurang lebih sampai jam 22.30. Ketika sebelum dioperasi saya mendengar. Diumumkan di gereja, saya dapat kabar. Setelah ibadah hari Minggu ada doa bersama mendukung saya mau dioperasi. Mereka semua tahu saya dalam kondisi SOS. Iya, suddenly dead. Saya mendengar kemudian saya ngomong sama istri saya. Saya minta bukan nangis-nangis. Seperti orang mau kepaten. Saya minta ada doa sukacita, bersorak-sorai, nyanyi kemenangan karena Tuhan itu baik. Dan kemudian itu yang terjadi. Istri saya sembuh. Tuhan bawa saya ngalami. Dan saya ngomong, Tuhan aku bersyukur. Engkau bawa aku sekolah iman. Dari tahap demi tahap, engkau ada. Dari tahap demi tahap, engkau beserta. Engkau menolong. Engkau luar biasa Tuhan. Dan saya ngalami yang namanya personal love. Saya ngalami kebaikan yang nyata. Terus saya ngomong, Tuhan, biar ini jadi sesuatu yang indah. Sebagai satu kenangan. Kenapa saya katakan kenangan? Karena ketika saya dioperasi, itu kan jantung dikasih karet dan kabel untuk deteksi detak jantung. Ditempelkan di sini. Dan selesai operasi, karet kalep itu dilepas. Dan kulit saya lecet. Karena karet kalep detak jantung itu. Dan itu perih. Jadi sebelum ada lagu sakitnya di sini, itu saya duluan. Dan saya ngomong sama suster, suster, saya minta salep. Saya bilang, untuk apa Pak? Lecet ini. Dia ngomong, dada.
Wah, yang di kepala luka kayak gitu nggak sambat. Mosok lecet kok perih, minta salep. Saya ngomong, loh suster mosok rumah sakit segini gede ini enggak punya salep. Enggak ada. Anda tahu kebaikan suster itu puji Tuhan. Sampai pulang saya enggak dikasih salep. Dan ketika saya mandi saya lihat ada bekas merah. Terus saya ingat Paulus, biar duri itu tetap ada. Mengingatkan keterbatasan kelemahan kita bagi kemuliaannya. Saya ngomong, Tuhan ini jangan dihapus ya. Biar seperti ini. Supaya setiap saat saya boleh mengingat penyertaan-Mu, pembelaanmu, perlindunganmu luar biasa. Dan hari ini, jikalau saya boleh berdiri di tempat ini sekali lagi oleh karena anugerahnya. Saya tidak dikasih obat, saya hanya setahun sekali harus check up dan check up-nya itu cuma MRI dan dokter hanya lihat bandingkan dengan file atau film yang lama. Tahun 2013 Agustus saya dioperasi, 2014 saya check up lagi, cek MRI, dokternya ngomong begini, ya bersyukur ya Pak, ini otaknya sudah kembali pada tempatnya. Saya kaget tuh, otaknya sudah kembali pada tempatnya. Ini dulu tumornya di sini genangannya, ini masih ada darahnya, nanti bisa hilang sendiri. Sementara kan istri saya itu harus tanda tangan waktu dioperasi. Sembuh, bisa lupa ingatan total, sembuh, lupa ingatan sebagian, atau dan yang lain-lain. Karena kan saraf itu kecil di otak, bisa jadi game over kan seperti itu. Istri saya cuma tidak bisa ngomong apa-apa, cuma tanda tangan saja. Tapi Tuhan izinkan tidak ada satupun sepanjang perjalanan kehidupan saya yang terhilang dari ingatan saya. Dan saya bersyukur untuk itu. Check up tahun 2015, dilihat lagi, dokter berbicara begini, Anda harus bersyukur kepada yang di atas. Karena dari diagnosa patologi anatomi ini, itu tidak menjamin tidak tumbuh lagi. Tetapi hari ini saya lihat hasil daripada MRI tahun yang kedua setelah operasi, berarti berjalan hampir 3 tahun. Semuanya kembali seperti semula. Otaknya sudah kembali berfungsi dan ada pada tempatnya. Dan kemudian tidak ada sedikit pun yang membekas seperti sebelumnya belum pernah terjamah oleh tangan manusia. Dan sampai hari ini saya juga tidak minum obat. Agustus tahun ini saya harus MRI lagi karena dianjurkan 5 tahun paling tidak. Tapi satu perkara yang saya mau sampaikan, saya tidak mengalami sakit, nyeri atau apapun. Dan Tuhan izinkan ketika ada teman, ada familinya yang kecelakaan, terjadi pendarahan di otak, kemudian dilubangi selubang sedotan. Pusing, mual, tidak bisa makan, tidak bisa minum obat di rumah sakit di Semarang. Saya datang, saya cuma ngomong begini, Cik, denger enggak tentang kepalaku? Denger, mau lihat enggak? Nih, segini besar, kamu baru sak sedotan. Ayo kita berdoa. Kita berdoa, terus saya ngomong, makan, minum obat, dia bisa. Dan dia mengalami kesembuhan. Ketika saya masih di perban, masih seperti itu, ada jemaat yang sakit, ada teman yang sakit, saya datang dalam kondisi masih perbanan, dalam kondisi, dia ngomong, wes Pak, wes waras aku, waras. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya undang Anda untuk bangkit berdiri, saya minta tim musik, ya. Saya rindu naikkan refrennya saja. Lord, I give
You my heart. Karena ada satu hal yang saya senangi. Every moment I'm awake. Dalam setiap kelemahan kita, ketika kita berserah kepadanya, kasih karunia-Nya melingkupi, memenuhi kita, dan kita menjadi kuat di dalam Dia. Karena Dia yang memberikan kekuatan kepada setiap kita.